di pagi ini? Baik, siap, luar biasa. Kami berikan kesempatan Nona maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Kita semua sikap berdoa. Pak Guru, teman-teman sekalian, marilah kita menyerahkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Nona Ani. Kami persilakan untuk duduk. Kita semua, kalian semua sudah hadir di dalam ruangan ini? Sudah. Pak Guru, persilakan kita semua berdiri. Kita semua menyanyi bersama. Ya. Siap. Belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, globalisasi di sekitarku. Pelajaran kita kali lalu itu, ada yang masih ingat? Masih ingat. Kira-kira tentang apa? Ayo cinta ini. Nah, ini apa yang Pak Guru tunjuk ini? Laptop. Lalu ini apa? LCD. Ini dia punya layar. Oke. Kira-kira fungsi laptop ini apa? Siapa tahu angkat tangan? Menyimpan data. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai. Ya? Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu 1. Dengan membaca informasi artikel lewat tayangan presentasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam bentuk kerjasama di bidang sosial budaya lingkungan Asia dengan tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada kegiatan kita. Pada hari ini kita akan belajar tentang peran Indonesia di lingkup ASEAN dalam bidang sosial budaya. Ya. Nah, apakah kalian bisa sebutkan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan bidang sosial dan kerjasama bidang ASEAN itu apa? Indonesia mengirim kemanusiaan yang Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan ya. Nah, kepada apa? Negara apa? ASEAN. Ya, salah satu negara Filipina ya, yang tertimpa bencana Topan Haiyan itu ya. Nah, itu anak pintar sekali ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar juga tentang teks eksplanasi. Teks apa? Eksplanasi. Nah, eksplanasi. Apakah kalian pernah membaca surat kabar atau contoh teks bacaan tentang teknologi atau yang lainnya, pernah atau belum? Sudah membaca atau belum? Sudah. Oke. Nah, jadi di dalam teks eksplanasi itu sendiri adalah teks yang menceritakan suatu kejadian. Di era globalisasi ini juga, selain kemajuan teknologi yang lain, kita juga sekarang ini mengalami kemajuan dalam bentuk apa ya? Kelistrikan, ya, kelistrikan. Pada era globalisasi, energi listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Kalian pasti memiliki pengalaman menggunakan energi listrik sampai di rumah Anda. Nah, coba jelaskan proses penyaluran energi listrik yang anak-anak ketahui. Energi listrik. Kenapa sehingga lampu bisa menyala? Mengapa ini ada lampu ini? Karena ada apa? Ada listrik, ada energi Listrik. Listrik yang kita pakai ini pembangkit listrik tenaga apa? Tenaga uap atau pembangkit listrik menggunakan bahan bakar ini apa, minyak atau ini batu bara? Minyak. Ini PLN ya, pembangkit listrik. Ini negara ya, perusahaan listrik negara ya. Ini pakai solar, pakai bahan bakar ya. Tapi ada lagi pembangkit listrik itu yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Ya, menggunakan apa? Bahan bakarnya apa? Air.
Coba ya. Lihat di ini. Halaman 3 ya. Nah, anak-anak, peran Indonesia dalam bentuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Ini ada beberapa ini ya. Pak Guru baca saja ya. Membantu penanggulangan bencana alam dengan memfasilitasi bahan pangan, pakaian, uang, dan tempat pengungsian. Contoh, menampung dan memberi makanan bagi pengungsi Rohingya dari Myanmar dan bantuan kemanusiaan kepada korban topan Haiyan di Filipina. Oke anak, kalian diberi kesempatan 10 menit ya membaca teks itu, lalu kerjakan LKPD yang sudah bagikan itu ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, sekarang siapa bisa presentasikan di depan? Pak. Oke, terima kasih. Kita semua tepuk tangan dulu untuk Anda. Nomor 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Jawaban, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara diantaranya kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri. Nomor 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Jawaban, adalah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Nomor 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Jawaban, sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh seorang Mang Ujo. Semua hadirin dibagi angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkan bersama-sama angklungnya. Nah, setelah kita mengerjakan LKPD 1, coba kalian buka buku, baca teks eksplanasi yang berjudul ini, Proses Penyaluran dan Distribusi Listrik. Semua sudah buka? Sudah. Guru baca sebagai contoh ya. Bisa? Bisa tidak? Bisa, Pak. Kalian semua ikuti di dalam buku kalian masing-masing. Proses penyaluran dan distribusi listrik. Proses penyaluran dan distribusi listrik memerlukan tahapan-tahapan agar energi listrik sampai ke rumah-rumah. Saat di pembangkit listrik terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Komponen utama dari pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Oke? Oke, Pak. Oke. Latih baca di rumah lah. Ya? Nah, anak-anak, setelah kita selesai membaca, coba kalian lanjutkan buka di LKPD kalian ya. Ini paragraf pertama tentang apa, paragraf 2 tentang apa, paragraf 3 tentang apa. Ini dari bacaan tadi ya. Ini bacaan ini. Kalian tulis saja paragraf 1 tentang apa, 2 tentang apa, 3 tentang apa. Ya. Sudah atau belum? Sudah, Pak. Oke. Pak Guru beri kesempatan kepada 3 orang ya. 1 melaporkan isi teks paragraf pertama, lalu 1 orang lagi paragraf kedua, 1 orang lagi paragraf ketiga. Siapa angkat tangan yang mau untuk mempresentasikan paragraf pertama? Oke, Nova Fabian, langsung baca di tempat saja. Proses penyaluran dan distribusi listrik memerlukan tahap agar energi listrik sampai ke rumah-rumah. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Paragraf kedua. Oi, Nona Winda. Isi paragraf kedua, Nona. Setelah energi listrik dihasilkan, tahap berikutnya adalah memindahkan energi listrik disalurkan ke transformator penaik tegangan melalui saluran pengantar. Oke, terima kasih. Mari kita semua tepuk tangan. Nah, anak-anak, kalian sudah memahami ya isi dari teks eksplanasi dari paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga.
Untuk lebih jelas, mari kita amati gambar model rangkaian listrik PLTA mikrohidro dan menyimak penjelasan video tentang cara menghasilkan energi listrik lewat PLTA. Yang tadi sudah ditampilkan itu, sekarang videonya ya. Oke, kita semua perhatikan. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Oke, mari kita semua tepuk tangan dulu. Kita semua sudah saksikan ya video tentang pembangkit listrik tenaga air. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengamati gambar dan menyimak video, anak-anak dipersilakan untuk membuat laporan identifikasi tentang cara menghasilkan energi listrik bersumber PLTA dengan menulis pada lembaran LKPD kalian ya. Nah, itu ada lembaran LKPD ini, yang ini. Kita kerja di sini. Cara kerja dari PLTA tadi ya. Bisa mengerti tidak? Bisa, Pak. Oke, bisa. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya ingin melaporkan kerja tugas saya. Air sungai yang mengalir dari hulu bukit dengan mengalir dan melewati kincir air. Kemudian energi potensial air menggerakkan turbin atau dinamo. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi globalisasi di sekitar kita, mari kita bersama kita membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar pada hari ini. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang globalisasi di sekitar ya. Nah, globalisasi itu adalah sesuatu yang pengaruhnya secara mendunia, ya. Kemajuan teknologi secara mendunia. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru memberikan kesempatan kepada kalian untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan ini ya. Nah, coba anak-anak kalian sebutkan 2 peran Indonesia dalam bidang sosial di lingkungan ASEAN. Oke, Nona Ani. 1. Mengirim tenaga dokter. 2. Pemberian air bersih. Oke, itu kerjasama bidang sosial ya. Yang berikut, sebutkan 2 peran Indonesia dalam bidang budaya di lingkungan ASEAN. Saya Pak, Yo. meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu Menguasai iptek. Oke, pintar sekali. Berikut. Yang kedua, Pemberantasan buta huruf. Oke, pintar sekali. Terima kasih karena kalian sudah menjawab dengan benar. Ya. Nah, oke anak-anak, sebelum kita pulang Pak Guru mau ini ya, mau bertanya dulu bagaimana kira-kira pelajaran kita pada hari ini, menarik atau tidak? Kita menutup pelajaran kita semua menyanyi ampar-ampar kita. Ampar bisa pura masa segini di Sebelum kita pulang, Pak Guru mempersilakan Nona Linda memimpin kita untuk doa penutup. Kita semua sikap berdoa. Afi-afi.